Misalnya ada preman, ya. Kan sekarang ini zamannya ormas, ya. Ada misalnya ormas yang hobi merampas dan lain sebagainya, hobi menyita dan lain sebagainya. Padahal ormas, itu bukan pemerintah, ormas. Maka jatuhnya itu rosok. Karena dia merasa memiliki kekuatan lebih, memiliki sumber daya manusia yang ya mumpuni. Kalau harta itu dirampas, pemilik barang pasti nggak melawan. Akhirnya dia melakukan rosok. Ya, dia mengambil barang orang lain secara terang-terangan untuk dia manfaatkan tanpa izin pemiliknya. Namun demikian, ghasab ini meskipun terang-terangan pelakunya, ya tentu dihukumi sebagai pencuri juga. Ya, sama dihukumi sebagai pencuri. Sama halnya sariqah gitu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda sebagaimana dinukil oleh Syekh At-Tahlawi dalam tulisan beliau, "Man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mengakui apa yang bukan miliknya, maka ia bukan termasuk golongan kami dan hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ini diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau orang yang ngaku-ngaku, "Oh, ini barang saya loh, ini barang saya." Ya. Atau misalnya nggak main ambil aja main pakai gitu, nggak izin sama sekali dengan pemiliknya, kecuali sudah ada maklumat dari pemilik aslinya. Kalau antum mau manfaatkan, silahkan manfaatkan. Setelah dipakai, simpan lagi di tempatnya misalnya gitu ya. Maka boleh berarti dipakai untuk umum. Tapi kalau belum ada maklumat dari pemilik barang itu, nggak boleh dipakai. Kan belum ada maklumat. Artinya masih samar-samar. Ini pemiliknya ridho atau enggak? Ya berarti syubhat. Dan syubhat itu lebih baik ditinggalkan gitu. Lebih baik kita pakai barang yang memang sudah ada maklumat dari pemiliknya. Boleh untuk dimanfaatkan gitu. Atau misalnya secara uruf. Ya, di masjid itu biasanya ada sandal masjid ya. Milik masjid biasanya ditulis. Itu secara tidak langsung mengizinkan kita untuk memanfaatkan itu untuk wudhu, untuk ke WC misalnya. Boleh. Ya, itu diantara maklumat. Dibolehkannya kita untuk memanfaatkan barang orang lain. Tapi kalau memang tidak ada maklumat, tidak boleh kita memanfaatkan barang-barang tersebut. Anak biasanya kalau lagi di luar gitu kan, kebetulan nggak bawa sendal, anak pakai sepatu. Kalau misalnya singgah di masjid, anak tuh bilang sama pemilik sendal, misalnya orang habis wudhu kan, "Mas, saya boleh pinjam sendalnya nggak?" "Ah, boleh mas, silakan." Ya udah, anak izin dengan pemiliknya. Kalau memang nggak ada sandal masjid gitu. Jadi mesti kita izin gitu loh. Kita harus mendapatkan ridho dari pemilik barang. Yang menjadi persoalan nanti di akhirat kan ada nanti hisab nanti pada hari kiamat. Nanti semua bakal dihisab. Pemilik barang yang tidak ridho barang yang dipakai itu pasti akan datang tuh nanti pada hari kiamat dan itu repot nanti kalau penyelesaian di akhirat. Semua kasus, semua persoalan yang dibawa ke mahkamah akhirat itu akan merepotkan. Makanya lebih baik selesaikan di dunia gitu loh. Kalau bisa dibayar kompensasi bayar. Karena di akhirat itu udah nanti biar nanti di akhirat penyelesaiannya repot itu akan lebih sulit. Ya, ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sampai orang itu mengaku-ngaku ini barang saya ya, karena dia sudah pakai seenak jidatnya gitu. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia tidak termasuk golongan kami dan berarti dia sudah menempatkan kaplingan dirinya sendiri di neraka. Ini adalah ancaman yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam.